Pemirsa, polisi menangkap pasangan suami istri asal Aceh yang akan menyelundupkan sabu ke Jakarta. Sabu seberat 6 kg disimpan di dinding pintu mobil yang digunakan pelaku. Polisi menemukan 6 kg sabu yang disembunyikan di pintu mobil yang digunakan pasangan suami istri saat akan membawa sabu ke Jakarta. Pelaku sengaja menyimpan di balik pintu mobil agar bisa lolos saat ada razia. Sebelum ke Jakarta, sabu tersebut akan didistribusikan di Palembang. Pasangan suami istri Asman dan Tuti ini ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan 11 pelaku lainnya. Polisi menyita 12,8 kg sabu dan lebih dari 1.100 butir ekstasi. Pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kemarin dari tim narkoba ini dengan modus di belakangnya ada dengan menggunakan mobil Fortuner ya. Ini dari Aceh menuju Jakarta. Itu barang buktinya ada 6 kg sabu yang ditaruh di kanan daripada pintu belakang. Itu berhasil kita ungkap dan jaringan yang di Palembang bisa kita ungkap. Pemirsa, tidak hanya bebas narkoba, pasangan calon kepala daerah juga harus patuh protokol kesehatan COVID-19. Pasangan calon kepala daerah juga bertanggung jawab terhadap seluruh pendukungnya yang melanggar protokol kesehatan. Polda NTB meminta seluruh Bapaslon bertanggung jawab pada seluruh pendukungnya. Jika tidak, sanksi pidana dan administratif menanti. Meski sejumlah poin dirasa berat, namun bakal paslon di Pilkada NTB kooperatif dan mengapresiasi hal ini. Pada prinsipnya dalam deklarasi disebut bahwa paslon tidak boleh abai terhadap protokol kesehatan yang dilanggar pendukungnya selama masa sosialisasi dan kampanye. Acara deklarasi dihadiri 23 paslon yang akan berlaga di 7 pilkada kota dan kabupaten dengan disaksikan oleh Ketua KPU dan Bawaslu NTB, Wakil Gubernur NTB, serta Danrem 162 Wirabakti. Tidak ada yang menduga bahwa era saat ini adalah era pandemi, era wabah yang sudah banyak mengorbankan nyawa. Nah, menjadi penting hari ini kami semua FKPD di bawah komando Pak Gub dan Ibu Wagub mengajak bakal pasangan calon bukan hanya menang, bukan hanya ingin tunjuk kegagahan, tetapi mari kita selamatkan rakyat kita. Kita sehatkan rakyat kita dengan maksimal mematuhi protokol kesehatan. Menjadi sangat penting bahwa kepatuhan dan disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan ini menjadi hal yang dominan dan yang utama. Bakal pasangan calon, sahabat-sahabat saya yang sangat saya hormati, mengajak masyarakatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Apabila ada yang melanggar, ada sanksi pidana, ada sanksi administrasi yang akan mengikuti Bapak Ibu semua. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kembali menggelar roadshow dan sosialisasi Indonesia Corporate Travel and Miss setelah Pulau Dewata Bali, kali ini giliran Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, ICTM menjadi agenda besar dalam upaya pemulihan ekonomi nasional dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah pandemi COVID-19. Daerah Istimewa Yogyakarta bersiap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Indonesia Corporate Travel and MICE tahun 2020. Di Yogyakarta, ICTM akan digelar pada tanggal 8 hingga 10 Oktober 2020 mendatang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Jelang pelaksanaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar sosialisasi dan roadshow melibatkan pelaku industri pariwisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tepat sekali dan ini menjadi trigger atau mendorong untuk bangkitnya kembali pariwisata Yogyakarta melalui event MICE. Jadi alasan dari sosialisasi ini adalah untuk mengundang teman-teman, rekan-rekan dari para pelaku pariwisata di Yogyakarta untuk bergabung dalam program ini. Karena tanpa dukungan dari teman-teman dan rekan-rekan, semua ini tidak akan terlaksana dengan baik. Penyelenggaraan ini mendapat sambutan positif dari para pelaku industri pariwisata. Pasalnya, ICTM menjadi agenda penting dalam usaha pemulihan ekonomi nasional dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan itu merupakan suatu upaya yang luar biasa, mempertemukan antara seller dan buyer. Yang jelas dengan event ini, insya Allah dunia perhotelan maupun restoran akan terangkat di mata Nusantara.
ICTM akan menggelar 5 program unggulan, yakni talk show, seller workshop, buyer meet sellers, buyers exchange forum, gala dinner, serta postur. Setelah Yogyakarta, ICTM akan digelar di Malang, Jawa Timur pada 15 hingga 17 Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut.